apa tujuan Tuhan menurunkan manusia di muka bumi. Rata-rata kalau manusia memahami kegaiban tanpa guru tuduh, ya tanpa awer-awer itu ya tanda-tanda dari guru tuduhnya yang telah betul-betul atau sungguh-sungguh dalam mengetahui kegaibannya, rata-rata itu kena hukum bingung. Yang kedua kalinya itu di atas bingung adalah linglung, di atas linglung adalah gemblung. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya sedang ilang-iling di Gunung Kendil ya. Ilang-iling kaya jangkung miber kenges kaya condro. Ilang-iling itu kayak jangkung ya kayak mata elang begitu, lalu miber kenges kaya condro ya sama juga berputar seperti kitiran, baik hati maupun pikirannya. Maksudnya bagaimana situasi lelaku itu bisa lebih kusuk hingga tidak ada yang lebih kusuk. Jangan sampai tujuan manusia itu, tujuan saya hidup di muka bumi ini, yang dimaksud oleh Tuhan itu sampai gagal dalam menggapai tujuan saya atau tujuan kami tentunya, juga tujuan Tuhan. Terkait dengan tujuan saya akan menceritakan bahwa sesungguhnya manusia itu perlu tahu apa tujuan hidup. Secara keseluruhannya setiap manusia yang saya maksud mestinya mengetahui lah, khususnya di bumi Nusantara ini seyogianya kita mengetahui secara persis apa tujuan Tuhan menurunkan manusia di muka bumi. Apa tujuan Tuhan menurunkan manusia di muka bumi? Apakah itu hanya sekedar bersenang-senang? Apakah itu hanya sekedar hiburan? Ataukah sekedar mencari makan dan sebagainya? Tentunya tidak, karena saya sering mengatakan bahwa setiap manusia, saya sering mengatakan bahwasanya setiap manusia mestinya sering melantunkan hal-hal yang sifatnya menceritakan, yang saya maksud hal-hal yang sifatnya kegaiban. Lah, namun kegaiban ini tentu perlu diimbangkan dengan tingkat penalaran, lalu tingkat nurani. Lalu kegaiban ini tentu diseimbangkan dengan nalar, naluri, dan nurani. Agar apa? Tidak kesasar, tidak keseser, sebab tidak kurang banyak ya, artinya banyak sekali manusia yang mempelajari hal kegaiban yang ujung-ujungnya bingung, linglung, dan bahkan gemblung. Lah ini sudah menjadi bukan hal yang mustahil. Rata-rata kalau manusia memahami kegaiban tanpa guru tuduh, ya tanpa awer itu ya tanda-tanda dari guru tuduhnya yang telah betul-betul atau sungguh-sungguh dalam mengetahui kegaibannya, rata-rata itu kena hukum bingung. Yang kedua kalinya itu di atas bingung adalah linglung, di atas linglung adalah gemblung. Di atas linglung adalah gemblung. Lah kalau sudah gemblung tentu angel tambahnya begitu loh, sulit sekali tambahnya, artinya kewalat, kesiku, dan kebendu. Lah kewalat, kesiku, kebendu ini sudah menjadi sawat ombal-ambil bagi leluhur Jawa ya. Saya akan mengatakan lebih jauh bahwasanya manusia di muka bumi ini tentu Tuhan menciptakan tidak untuk main-main ya. Tuhan menciptakan kita tidak main-main dan tentunya tidak untuk bermain-main. Nah, dalam hal ini saya akan mengatakan opo gunane kita semua, apalah gunanya kita semua manakala kita hidup tidak mengetahui tujuan hidup. Sekali lagi, apalah gunanya kita hidup di muka bumi ini manakala kita hidup namun tidak mengetahui tujuan hidup. Saya akan meranah kepada uluk salam saya, di mana saya selalu mengatakan hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah sesungguhnya
bangsa kita, bangsa Nusantara ini, setiap manusia yang hidup di bumi Nusantara ini semestinya secara seksama mengetahui tujuan atau hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Percumalah kita hidup di bumi Nusantara manakala kita tidak mengetahui dan tidak mau, ya kalau mampu tentunya walaupun sak menir atau sak jakra atau sak morkul itu tetap ada kemampuan ya. Artinya kan ada istilah bahwa sak kere-kere menungso, ya sak kere-kere manungso mesti ono lan dunyane, sak sugi-sugi menungso mesti ono lan kerene. Lah artinya besar kecilnya dalam andil untuk mewujudkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara tentu ada kemampuannya. Tidak mampu hartanya, pikirannya, tidak mampu pikirannya, tenaganya, tidak setidaknya itu ya doanya begitu. Bagi yang mohon maaf disfabel atau dan sebagainya, tentu doanya semoga hajatnya leluhur Nusantara ini tidaklah sia-sia dan bisa terwujud. Nah, apa tujuan Nusantara itu? Apa tujuan leluhur Nusantara yang saya maksud? Tentunya saya sering mengatakan adalah terwujudnya tatanan zaman adil. Zaman adil yang termaksud adalah sejahtera bersama sesuai ukurannya. Nanti setelah saya tirakat dari sini mungkin saya akan lebih membuka, artinya membuka dalam arti cakrawala bagaimana hajatnya leluhur Nusantara ini bisa terwujud. Sekali lagi mungkin antara bulan Juli sampai dengan Agustus saya akan grand opening kalau istilah restoran apa ya. Saya mungkin akan grand opening kalau istilah restoran ya, bagaimana ini strategi leluhur yang telah saya terima ya, strategi leluhur yang saya terima harus bisa terimplementasikan untuk mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara ya, hajat-hajat leluhur Nusantara agar mohon maaf negara Indonesia ini, Nusantara ini, saya meyakini, yang lain tidak yakin nggak masalah, yang jelas saya meyakini bahwasanya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekali lagi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah 60% di muka bumi ini. Artinya 60% kekayaan dunia ini ada di Nusantara. Lah, kok yo bisa-bisane, kok ya bisa-bisanya sampai ada gelandangan asli Indonesia ya. Ini karena kita kurang gagap, kurang mawas diri, kurang nuhoni terhadap hajat-hajatnya leluhur Nusantara atau kurang mengureh ya. Rata-rata manusia sekarang adalah berpikir untuk pribadinya dan lalu maksimal golongannya atau keluarganya. Ya, sekali lagi saya mengatakan rata-rata manusia sekarang adalah masih memikirkan pribadinya, keluarganya, dan atau maksimal adalah golongannya. Kalau mungkin golongan enggak itu ya mungkin partai ya partainya lah. Apalah gunanya kita gitu, hanya memikirkan urusan seperti itu lah. Nanti saya akan grand opening, intinya saya dalam kali ini saya mengatakan bahwasanya tidak ada gunanya lah, tidak ada gunanya lah kalian semua dan termasuk juga saya manakala hidup di bumi Nusantara namun tidak mau melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, pelaksanaan leluhur Nusantara ini, hajatnya leluhur Nusantara ini sudah sering saya katakan adalah tumuwuhing zaman adil ing bumi Nusantara ini ya. Tumuwuhing zaman adil ing bumi Nusantara ini, yang kaya tidak akan mameri, yang miskin tidak akan iri. Artinya menuju konsep sejahtera bersama sesuai ukurannya, tidak saling jongkong menjongkong, taruhlah tidak saling membuli, namun semua itu berupaya untuk kepentingan semua ya. Kalau kata Bung Karno kan bekerja semua untuk semua lah. Ini yang belum terimplementasikan di bumi Nusantara. Artinya dalam kali ini saya ada hal tertentu, mungkin ini merupakan berita acara dari saya. Sekali lagi, ini merupakan berita acara dari saya bahwasanya saya punya metode dari leluhur atau strategi leluhur yang semestinya saya praktekkan setelah saya turun dari Sendang Bengkung nanti, dari pertapaan nanti, yang semoga nanti bisa mewujudkan di antara pranataning zaman adil ya. Tumuwuhing zaman adil lah. Kita semua ya, kita semua mesti taat kepada hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Yang saya maksud bagaimana caranya kita bisa mewujudkan zaman adil ya. Sekali lagi, bisa mewujudkan zaman adil apapun andilnya, pikirannya, tenaganya, atau bahkan doanya, namun secara seksama. Adapun peta yang atau strategi leluhur, niscaya beberapa itu saya telah mengantongi karena perjalanan
lelaku saya ini diantaranya kita mesti membuat ideal pemukiman. Lah, ideal pemukiman inilah nanti yang akan saya launching ya. Saya akan grand opening kan bahwasanya kita mesti jangan sampai kita tidak punya andil dalam Nusantara, jangan sampai ada gelandangan asli Indonesia ya. Maka kita mesti menyusun ideal pemukiman secara mandiri dalam arti kita sayek sekokapti ya, ibaratnya kayak sukarelawan nanti kalau istilah Bung Karno dulu tentara sukarela untuk bisa mewujudkan ideal pemukiman agar tidak ada gelandangan asli Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih.